moderator dari daerah Misi Papua Barat Daya, kemudian perkenalan pembicara oleh Pendeta Suinis Tandidio, dan setelah itu moderator Pendeta J akan melanjutkan kegiatan pada malam hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan menyajikan lagu buka yang akan diputar oleh operator. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertahtalah dan sucikanlah hati. Kan Kau Yesus berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembus. Kita satu di dalam doa. Allah kekal, Allah yang bertakhta di surga, Allah yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang hari ini dalam semua kesibukan dan pelayanan kami. Di malam ini Tuhan, kami mengambil waktu untuk belajar kembali daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap jaringan yang kami gunakan, sehingga semua boleh berfungsi dengan baik adanya. Kami juga menyerahkan akan pembicara kami di malam hari ini. Biarlah hikmat kuasa surga boleh menjadi bagiannya, sehingga firman Tuhan akan dibagikan, akan membawa kami hamba-Mu untuk boleh memberikan pendalaman yang terbaik kepada umat-umat Tuhan, terlebih khusus guru-guru sekolah sahabat yang ada. Terpujilah Tuhan, karena Engkau akan berkati kami di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dipersilahkan kepada Pendeta Tandidio untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Baik, teman-teman semua, narasumber kita pada malam ini adalah Pendeta Laudawoi. Namun Pendeta Laudawoi saat ini sedang berkhotbah di KKR, yaitu KKR, kalau tidak salah, Field School dari Universitas Kelabat. Jadi pada malam ini, maka sebagai Direktur Sekolah Sahabat, saya yang akan menggantikan beliau. Baik, terima kasih pimpinan. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Jeba sebagai moderator kita malam hari ini. Baik, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk pendalaman sekolah sahabat, dan terima kasih pimpinan kita, Pendeta Tandidio, terus siap sedia dalam menggantikan kalau yang ditugaskan berhalangan. Dan tidak berlama-lama lagi, waktu yang berharga ini kami serahkan kepada pimpinan kita, Pendeta Tandidio. Disilakan, pimpinan. Baik, pada saat ini saya berterima kasih karena kehadiran rekan-rekan pendeta semua, dan saat ini terang senang karena pimpinan kita, Wakil Ketua UNI ada bersama dengan kita, saudara, dan tentu beliau akan bersama-sama juga dengan kita seperti pada pekan yang lalu, untuk bersama-sama membuka pikiran kita, bersama-sama belajar untuk pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini. Baik. Jadi judul pelajaran sekolah sahabat kita
untuk pekan ini adalah pertobatan dan pengampunan. Tanggal 30 Mei sampai 5 Juni ya. Seperti yang selalu kami sampaikan bahwa untuk memudahkan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, ingat dua konteks, yaitu konteks dari teks dan konteks kekinian. Konteks dari teks itu adalah bagaimana ayat-ayat yang dibicarakan ribuan tahun yang lalu, ditulis ribuan tahun yang lalu, dipahami oleh penulis dan audiens 2000 tahun yang lalu, juga bisa dipahami oleh kelas sekolah Sabat. Bagaimana caranya itu bisa? Nah, tentu kita akan menggali ayat-ayatnya, lalu kemudian bagaimana ayat itu hidup, segar, dan dapat dipahami pada konteks kekinian kita. Kita sebut itu bagaimana dia eh, menyampaikan suara kenabiannya pada saat ini. Dan kita dapat katakan itu aplikasi kehidupan untuk kita pada saat ini. Nah, ayat hafalan terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada pekan yang lalu, telah kita pelajari bahwa hakikat dosa dan keputusasaan itu muncul karena ditimbulkan oleh kondisi keberdosaan itu sendiri. Pada pekan ini kita akan membahas tentang tanggapan atau campur tangan Allah terhadap masalah dosa itu. Dan kita akan dapati bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap masalah dosa dan kesengsaraan manusia. Tetapi dia tetap mengendalikan. Fakta-fakta Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita itu teisme dan bukan deisme. Ketika pada waktu yang tepat Allah melakukan misi penyelamatan itu melalui penjelmaan anak Allah, dia membayar keadilan tertinggi di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Dan pada saat ini Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat, Sang Penebus kita dari dosa, bersyafaat di sorga, agar kita bisa bersama dengan Dia, kelak di sorga nanti. 1 Yohanes pasal 5, ayat 16 dan 17, kita dapati bagaimana syafaatnya yang menyebabkan kita yang adalah orang berdosa, yang seharusnya upah dosa adalah maut, namun karena syafaatnya dan karena kita memohon pengampunan dosa, maka kita dapat diselamatkan. Satu-satunya cara untuk keluar dari masalah dosa adalah mendengarkan panggilan Allah dengan cara bertobat. Pada pekan yang lalu kita sudah dapati bahwa dosa itu adalah keterpisahan dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2, dan hidup berjalan dalam kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 6. Sekarang ketika Allah berkarya, maka kita keluar dari dosa, dan keluar dari dosa itu adalah datang kepada terang Allah yang ajaib untuk kembali bersekutu atau bersatu lagi dengan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Dan kita dapati bahwa belas kasihan Allah atau kasih karunia memungkinkan kita untuk diampuni dan keluar dari bisa dosa. Kejadian 2 ayat 17, yaitu kepunahan. Roma 5 ayat 12, karena dosa manusia yang pertama dan kita lahir di dalam daging, maka kita pun mengalami kebinasaan itu. Tetapi oleh karena Kristus dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita bisa hidup. Hidup di dalam Kristus dan takjub kepada anugerah kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita bisa lihat
bagaimana kasih karunia Allah yang luar biasa itu digambarkan dalam Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 30. Jadi tanpa anugerah itu, kita bagaikan nenek moyang kita di Eden yang setelah jatuh ke dalam dosa malu karena telanjang. Kejadian 3 ayat 7. Pada pekan ini akan jelas bagi kita tentang bagaimana kasih karunia Allah menyelimuti kita, sebagaimana kasih karunia itu menyelimuti nenek moyang kita yang pertama ketika mereka bertobat. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan gambarannya kita dapat lihat dalam karya Kristus dalam Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17, dan itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 12. Mari kita lihat ayat hafalan kita 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, saya sangat senang sekali ketika belajar karena tidak ada hal yang kontradiktif, baik dalam penerjemahan dan dalam terjemahan komparatifnya. Itu sebabnya saya perlihatkan hanya 2 versi terjemahan saja, dan 2 versi ini menunjukkan kesamaan dan sama dengan bahasa aslinya. Bagus sekali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika seorang mengaku dosa, maka dia setia dan adil. Pola ini selalu muncul dalam tulisan Yohanes, baik dalam Injil Yohanes maupun dalam surat-surat Yohanes maupun dalam wahyu Yesus Kristus yang diberikan kepada kita melalui pewahyu Yohanes, yaitu bentuk-bentuk subjunktif. Jika, nah ini ciri khas dari penulisan Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, menunjukkan sifat dari sang penulis, yaitu Yohanes, yang juga sesuai dengan pemahamannya, dan saya tahu pemahamannya itu benar, bahwa Allah selalu memberikan peluang kepada kita, yaitu kuasa memilih. Itu bentuk subjunktif. Jika, kalau, teman-teman ingat Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu, begitu ya. Sekarang jika, sama itu kalau, karena kata yang digunakan adalah ean. Ketika kata ean itu muncul, penanda bahwa kata kerja yang akan muncul kemudian itu akan muncul dalam bentuk subjunktif. Subjunktif itu artinya pengandaian yang memberi peluang kepada kita untuk menentukan pilihan kita. Jadi kalau kita memilih untuk mengaku dosa, maka ia, perhatikan di situ, estin. Kata yang digunakan estin itu dalam bentuk indikatif. Dia pasti setia, dia adalah pasti setia dan adil. Begitu ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari semua adikias kita. Apa itu adikias? Adikias itu unrighteousness. Dari ketidakkudusan kita oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita mau mengaku dosa. Penulis Sekolah Sabat memberikan gambaran tentang kehidupan kita pada saat ini, bahwa kadang-kadang kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, sekalipun kesibukan pelayanan itu bisa membuat kita tidak terhubung atau tidak dilengketkan atau tidak dicangkokkan kepada sang pokok atau batang atau pohonnya. Kisah Marta, sibuk dalam pelayanan. Benar, dia sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia mempersiapkan hal-hal yang sifatnya jasmania. Namun itu adalah gambaran kesibukan yang pada akhirnya itu dapat hilang
Karena setelah dia kerjakan, orang makan, itu bisa selesai. Namun Maria memilih yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu duduk mendengar apa yang Yesus sampaikan di depan Yesus. Dan itu menunjukkan satu hubungan. Korelasinya adalah jangan terlalu sibuk sekalipun dalam pelayanan. Yang saya maksud, bukan jangan terlalu ya, jangan selalu sibuk. Itu yang saya maksudkan. Jangan selalu sibuk sekalipun dalam pelayanan. Mari kita beri waktu khusus untuk berhubungan dengan Tuhan setiap hari yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Dan ini ada dalam strategic plan kita, saya boleh sebut kurikulum pelayanan. Itu ada dalam KPI 1.1. Di sana disebutkan time spent in daily unrushed prayer, Bible study, and meditation on the life of Christ and biblical themes. Jadi setiap hari kita memiliki waktu untuk duduk di kaki Kristus. Ini adalah hubungan dengan Dia. Di tengah-tengah kesibukan kita, harus ada waktu yang bisa kita berikan kepada siapa? Kristus. Yesus tidak mempersalahkan Marta, tapi Marta bisa membuat makanan itu sebelumnya. Bisa. Namun dia memilih untuk membuat makanan itu ketika Yesus sedang menyampaikan roti hidup. Dan Maria memilih yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu hubungan. Dia duduk dan ada di sana. Kita harus memberi waktu dengan tidak terburu-buru, berdoa, belajar Alkitab, dan memeditasikan kehidupan Kristus dan tema-tema Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 53 ayat 2 dan Wahyu 7 ayat 14, di sini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang keluar dari kesusahan adalah orang-orang yang mencari Allah, dan pada akhirnya disebutkan jubah mereka diputihkan di dalam darah anak domba. Ini luar biasa. Contoh dalam Wahyu 7 ayat 14. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Siapa mereka? Ini adalah 144.000 ya, kelompok 144.000. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi darah anak domba yang membuat jubah mereka ini menjadi putih. Ini jubah adalah kebenaran. Nah, kali ini perhatikan jubah mereka. Jubah mereka itu dibuat putih di dalam darah anak domba. Apa ini jubah mereka? Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam apa yang Mrs. White katakan dalam Christ Out Redeemer halaman 98. Mereka yang hidup di dalam imparted sanctification itu. Apa itu imparted sanctification? Yaitu kebenaran Yesus Kristus yang menghasilkan di dalam diri seseorang penurutan yang sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dengan demikian, penurutan mereka yang teraniaya ini menjadi putih. Berarti sebenarnya penurutan kita tidak putih. Sekalipun kita keluar dari kesusahan besar itu. Penurutan kita tidak putih, tetapi dicuci oleh darah anak domba. Sehingga penurutan itu menjadi suci. Maka kita pahami ini sebagai the righteousness of Christ atau kebenaran Yesus Kristus yang diimpart kepada kita. Jadi dengan begitu, darah Kristus yang menyebabkan penurutan kita sekarang itu layak bagi Tuhan. Kita lihat ya, hubungan kita dengan Kristus akan menjadikan penurutan kita itu layak kepadanya. Begitu kenapa? Karena hubungan dengan Kristus adalah jaminan bagi kita. Tanpa hubungan ini, maka kita tidak akan memiliki apa yang dijanjikan dalam Wahyu pasal 7.
ayat 14. Kita lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, dorongan Roh Kudus, fungsi dari Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8, dia menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sebutkan mencangkokkan kita kembali kepada pokok anggur. Itu tugas dari atau fungsi dari Roh Kudus dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 30 mengingatkan kita untuk bertobat dari dosa. Dalam buku Para Nabi dan Bapa dan Raja jilid 2 halaman 320, Spirit of Prophecy atau Roh Nubuat katakan begini. Ada setidaknya 4 hal di sana. Yaitu yang pertama, Roh Kudus akan membuat kita untuk apa? Menyesal dari perbuatan kita. Dan benar-benar merasa bersalah. Merasa sedih atas kesalahan itu. Kalau kita lihat di dalam nomor 2 sana, penyesalan yang sungguh-sungguh adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena ada yang menyesal tapi tidak bertobat. Itu hanyalah rasa bersalah. Sebagai manusia, tentu kita sering melakukannya. Aduh, saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyesal, tapi belum tentu bertobat. Hanya rasa bersalah saja yang muncul. Tapi penyesalan yang sungguh-sungguh itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus menunjuk hati orang yang meremehkan. Hati saya dan saudara yang meremehkan dan mendukakan juru selamat. Sehingga bisa membawa saya dan saudara ke kaki salib. Lalu berduka karena telah menyakiti Yesus. Duka cita seperti ini akan membawa penolakan terhadap dosa. Jadi penyesalan bagaimana yang merupakan penyesalan yang sungguh-sungguh, yaitu penyesalan yang membawa kita kepada kaki Kristus, membenci dosa, lalu meninggalkan dosa itu. Pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang dituntun. Sekarang, apa pentingnya pertobatan yang dituntun itu? Kalau kita lihat dalam Matius 3 ayat 2 di sana, penginjil Matius mencatatkan seruan dari pengkhotbah itu yang berkhotbah untuk bertobat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Paralelnya, Markus pasal 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam Kisah 3 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan bahwa dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa katanya? Supaya dosa diampuni. Di dalam Roma 2 ayat 4, bahwa kebaikan dan kemurahan Allah lah yang menuntun seorang kepada pertobatan. Kalau begitu ada 2 langkah pertobatan. Yang pertama, rasa sakit yang tulus karena dosa. Yang kedua, keputusan yang tulus untuk meninggalkan dosa. Rasa sakit ini bersifat metaforik, yaitu perasaan menyesal yang sungguh-sungguh yang terjadi di dalam pikiran. Lalu kemudian mengambil keputusan di dalam pikiran, yaitu keputusan yang tulus untuk meninggalkan dosa. Ada tindakan meninggalkan dosa. Jadi pertobatan itu beriringan dengan pengampunan. Jika kita bertobat, maka Allah akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, Wahyu 3 ayat 19. Jika kita bersiap untuk kedatangan Kristus, maka Dia memberi kita waktu untuk membangun hubungan dengannya melalui bantuannya. 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus belum datang itu karena mencintai kita. Dia mencintai kita, Dia rindu kita untuk bertobat. Pertobatan yang sejati itu di dalam Kisah pasal
20 ayat 21, saya suka terjemahan ini, yaitu eh, saya ambil ini dari King James, sebutkan begini. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Jadi pertobatan, bertobat kepada Allah, repentance toward God, bertobat atau menuju kepada Allah. Jadi Allah itu adalah objek, menjadi destinasi pertobatan kita. Lalu kemudian iman toward, iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Jadi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan iman Yesus Kristus ya, tapi iman kepada. Kita lihat di sana ada kata pistin eis ton kurion hemon Yesun. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 8, sana disebutkan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seorang yang dituntun dalam pertobatannya, dia akan berbuah. Dan buahnya banyak. Dan buah yang banyak ini akan dipelihara oleh Roh Kudus agar ranting itu kita semakin banyak berbuah. Atau semakin banyak buah-buah roh yang terlihat melalui kehidupan kita. Kerinduan segala zaman, jilid 2 halaman 174. Di sana ada 3 hal yang diberikan. Yang pertama, pertobatan tidaklah sejati jika tidak diikuti dengan pembaharuan. Kebenaran Kristus bukanlah sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itu adalah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Coba teman-teman atau saudara lihat. Di sana ada selalu 2 elemen yang saya bold ya. Ada 2 elemen. Pertobatan, pembaharuan. Lalu, bukanlah sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Lalu kemudian ada tabiat dan ada budi pekerti. Ini menggambarkan 2 elemen pertobatan yang kita dapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, metanoia. Apa itu metanoia? Perubahan pikiran. Ini berasal dari 2 kata, yaitu preposition meta dan nous. Artinya pikiran, dengan pikiran. Jadi metanoia itu artinya perubahan pikiran. Terjadi perubahan dalam pikiran. Ini adalah kata koine yang artinya pertobatan. Namun ada kata lain lagi untuk pertobatan, yaitu epistrefo. Epistrefo itu adalah perubahan tindakan. Juga secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu preposition atau kata depan epi, menuju, dan kata kerja strefo, artinya berbalik. Yaitu dia berbalik untuk menuju kepada tujuan yang benar. Jadi pertobatan itu selalu memiliki 2 elemen, yaitu perubahan pikiran dan perubahan tindakan. Dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin dapat kita pahami sebagai perubahan mindset dan perubahan pola hidup. Metanoia dan epistrefo. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 8,
Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Lukas pasal 18 ayat 13, Wahyu 3 ayat 20, lalu kemudian Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 20 sampai 21, Roma 6 ayat 23, kita dapati bahwa anugerah Allah itu sufficient. Dia cukup, bahkan melampaui akal manusia. Jadi kalau kita melihat, dosa itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih karunia. Ayat-ayat ini menggambarkan betapa besar kasih Allah. Kasih Allah itu luar biasa, panjang sabar dalam Mazmur 103 ayat 8. Kalau kita lihat di Keluaran 34 ayat 6 dan 7, luar biasa Allah itu ya. Coba lihat yang apa namanya yang saya beri italicized itu atau yang diberi miring tulisannya. Tuhan sendiri berseru bahwa Dia itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Perhatikan, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, perhatikan, kepada keturunan ketiga dan keempat. Luar biasa Tuhan kita ini. Betapa besar, panjang sabar, dan kasih setianya. Bayangkan nanti pada keturunan keempat dan keturunan ketiga dan keempat, barulah Allah akan menganggap generasi 1 dan 2 itu tidak bisa lagi bertobat. Baru dihukum pada keturunan ketiga dan keempat, dan berharap bisa muncul lagi pada turunan kelima jika mereka tidak ditumpah semua. Luar biasa ya kalau kita, saudara, sebagai manusia, orang pertama bersalah kepada kita, kita langsung marah sama dia. Rasa-rasanya dia ini sudah tidak bisa bertobat. Segala macam bentuk kebencian, jika kita ini masih dipenuhi dengan daging, akan kita berikan kepadanya, sehingga dia mati baik secara rohani maupun secara psikologi. Inilah manusia. Tapi Tuhan tidak. Keturunan pertama, kedua telah menunjukkan sifat tidak bisa bertobat. Nanti keturunan ketiga dan keempat yang Tuhan berikan ganjarannya ketika keturunan ketiga dan keempat ini juga tidak bertobat. Begitu. Dan itu terjadi kepada orang-orang apa? Orang-orang Kanaan. Sejak datangnya Abraham ke Kanaan. Dan ketika Abraham keluar dari Kanaan, keturunannya kembali. Itu ada pada keturunan ketiga dan keempat. Dalam Lukas pasal 18 ayat 13, bagaimana seorang pemungut cukai sekalipun merasakan betapa Allah penuh dengan belas kasihan yang dia yakin akan mengampuni dia sebagai orang berdosa. Dan lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu. Lihat. Dia katakan, lihat. Aku berdiri di muka pintu. Saudara tahu waktu dia katakan lihat, lihat itu bentuk pertamanya orao. Itu lihat. Tapi di sini dia katakan hidu. Ini bentuk aorist. Kenapa dia mau suruh lihat orang? Belum terjadi, tapi dia sudah ucapkan itu dalam bentuk lampau. Maksudnya itu penting sekali. Engkau harus lihat. Itu ada dalam tata bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Ada indikasi wajib di sana. Kenapa? Dia mau kasih tunjuk bahwa lihat kata selanjutnya, berdiri STK dari kata histemi. Itu dalam bentuk perfect. Sudah lama kok dia ada di depan pintu. Itu yang dia mau kita lihat. Sudah lama dia ada di depan pintu kita mengetok. Jika kita dengarkan suaranya, buka pintu. Dan jika kita buka, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Luar biasa.
kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Sehingga dalam Roma 5 ayat 8 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan Dia mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Roma 5 ayat 20 dan 21. Di mana katanya, dosa bertambah banyak, di situ katanya kasih karunia berlimpah-limpah. Dan sekalipun upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita melihat bahwa anugerah Allah itu sufficient. Anugerah Allah itu cukup bagi kita. Dan kita dapati bahwa jubah termahal yang Dia berikan kepada kita. Saudara tahu apa itu jubah termahal yang Dia berikan kepada kita? Jubah termahal yang Dia berikan kepada kita adalah upayanya yang sudah Dia kerjakan agar Dia layak hidup. Tetapi itu Dia berikan kepada kita. Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, penulis pelajaran sekolah sahabat kita, luar biasa saudara, di sana dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki cacat dan kerut. Dia sempurna. Dia memenuhi tuntutan hukum. Hukum menuntut dalam Imamat 18 ayat 5. Kalau engkau menurut, berpegang pada ketetapanku, engkau akan hidup oleh karena penurutan dan berpegang pada ketetapan itu. Tapi saudara luar biasa. Dia menukarkan kehidupan oleh karena penurutannya itu dengan kita. Saudara, ayat hafalan pada Sabat yang lalu itu adalah ayat hafalan kristologis. Ayat hafalan pada Sabat yang lalu. Itu menunjukkan bagaimana Yesus layak hidup oleh karena penurutannya. Tetapi dia tidak klaim itu bahwa dia harus hidup oleh karena penurutannya. Dia pakaikan kepada kita dan itulah jubah yang paling mahal yang Dia berikan kepada kita. Dalam prototipe atau purwarupanya itu muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, ketika binatang itu diambil kulitnya lalu dipakaikan kepada nenek moyang kita. Di dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 240, 241, pena inspirasi katakan begini. Kebenaran Kristus. Lenan putih itu adalah kebenaran Kristus, tabiatnya sendiri yang tidak bercela, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Jadi, apa itu lenan putih yang mahal sekali itu? Yaitu kebenaran Yesus Kristus. Disebutkan selanjutnya, dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian sorga itu dengan menganyam daun-daun ara untuk menutupi dirinya. Tidak ada apa-apa yang dapat diciptakan manusia untuk menggantikan pakaian kesuciannya yang telah hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi, yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan anak domba. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Perhatikan apa yang dikatakan di sana, bahwa pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri. Apa itu pakaian kebenaran? Pakaian itu adalah simbol perbuatannya sendiri. Jadi, perbuatan manusia
Dengan menganyam daun ara, itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi pakaian Kristus yang dipakaikan kepada kita dengan cara dia jadi mati. Itulah binatang dalam prototipe atau purwarupa itu, atau wujud awal, yaitu binatang itu. Yang purna rupanya, atau antitipenya, antitype-nya, atau wujud aslinya adalah kematian Kristus. Dan kebenarannya itu ditukarkan kepada kita. Jadi luar biasa. Jubah itu memang mahal. Jadi ketika kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita, maka kita dapati seorang yang diampuni adalah seorang yang bertobat. Mengapa itu bisa terjadi? Oleh karena kasih karunia Allah. Yang pertama, kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita kalau kita bertobat. Lalu kemudian tindakan kita untuk berbalik juga dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk pada tanya jawab, dan untuk aplikasinya atau konteks kekiniannya kita akan sesuaikan dengan konteks masing-masing di wilayah, jemaat, dan kelas kita. Bisa saja satu jemaat konteks kekiniannya berbeda karena kelas-kelas yang berbeda. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Bagi saudara sekalian yang mau bertanya, silakan dituliskan di kolom chat. Dan Pak Pendeta, sudah ada dua pertanyaan yang masuk ini. Oke, jadi yang pertama, apakah pertobatan merupakan syarat untuk menerima pengampunan, ataukah pengampunan Allah yang terlebih dahulu mendorong pertobatan? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Dari Pendeta Ayub Karwo. Makasih. Seorang diampuni dulu, baru bertobat, atau bertobat dulu, baru diampuni. Mungkin begitu ya, untuk menyederhanakan pertanyaan ini. Jadi, ketika kita bertanya, seorang bertobat dulu baru diampuni, atau diampuni dulu baru bertobat, maka izinkan saya untuk membacakan satu komentar dari Pena Inspirasi. Saya sudah bakar sih ini, tapi tidak mau dia enggak. Pena Inspirasi dari Review and Herald 4 Juni tahun 1895. Disebutkan begini. Imputed righteousness, by which a man is justified from guilt. Jadi, kebenaran yang diimpute, yang olehnya seorang dibenarkan dari kesalahan, is the foundation upon which imparted righteousness is bestowed. Jadi, yang pertama itu adalah dasar. Apa itu imputed righteousness? Apa itu imputed righteousness? Yaitu yang menghasilkan pembenaran dari kesalahan. Begitu. Nah, inilah jubah itu
yaitu penurutan yang sempurna dari Yesus Kristus, dan itu adalah jubah Kristus, seperti kutipan yang sudah um, saya bacakan tadi dari uh, dari buku Membina Kehidupan Abadi halaman 241. Itu adalah dasar. Dasar terhadap apa? Dasar terhadap penyucian. Apa itu penyucian? Imparted righteousness. Apa fungsi dari imparted righteousness ini? Which sanctifies the life, conduct, and provides our fitness for heaven. Yaitu kebenaran Yesus Kristus yang diimpart. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyucikan kita dengan cara kehidupan kita menjadi selaras dengan Dia. Karena Roh Kudus mau kita selaras dengan Dia. Dan menyiapkan diri kita ini layak bagi sorga. Jadi, ketika kita berbicara soteriologi, maka seorang itu harus diampuni, dibenarkan dulu. Begitu ya. Dia dibenarkan dulu oleh Kristus Yesus melalui pertobatannya, barulah dia menerima pembenaran itu. Dan ketika dia sudah dibenarkan, maka setiap hari dia bertobat dan disucikan dari dosa-dosanya dalam pertumbuhannya di dalam Kristus. Jadi seperti itu. Jadi seorang itu tidak akan bisa dibenarkan kalau dia tidak mau bertobat. Tapi kalau dia mau bertobat, dia akan dibenarkan. Jadi ketika dia melihat karya Kristus, dia bertobat, maka dia dibenarkan. Dia mendapatkan pengampunan itu. Pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus jauh sebelum dia ada. Begitu ya. Jika kita berbicara orang yang hidup pada saat ini. Namun, dalam pertumbuhan di dalam Kristus, dalam penyucian ini, maka seorang itu, dia harus diampuni dulu. Baru dia apa? Bisa bertobat dalam proses penyucian itu. Kecuali Pendeta Ayub ingin memfollow up pertanyaannya. Baik, terima kasih. Eh, saya pikir sudah sangat jelas. Pertanyaan yang kedua di sana dari Pendeta Lori Engka. Mengapa wanita yang bertemu dengan Yesus di perigi itu tidak menjalani sanksi yang tegas, tetapi hanya disuruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Apakah karena belum ada peraturan jemaat, sehingga kata metanoia itu berlaku padanya cukup bertobat dan berubah? Baik, pertanyaan ini adalah bagian dari discipleship, pemuridan. Dan saya pikir sangat tepat dijawab oleh pimpinan kita, Pendeta Takasenakeng. Apa kata tadi metanoia? Metanoia itu berasal dari dua kata secara etimologi, yaitu kata depan meta dan kata benda nous, pikiran, yang artinya perubahan pikiran. Sedangkan epistrevo itu berasal dari kata depan epi, menuju, atau to, atau toward, dan kata kerja strevo, atau berbalik. Jadi, pikiran dan tindakan. Metanoia, pikiran, sedangkan epistrevo itu adalah tindakan berbalik. Oh gitu ya.
Eh, baik Pendeta Inka, memang itu ada dua wanita sih yang ketemu dengan Yesus. Yang satu kan yang kedapatan bersinah, toh, yang diminta dilontari batu, atau Yesus katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau perempuan di sumur itu kan kalimatnya adalah pergi panggil suamimu. Ya, artinya dia disuruh bersaksi, ayo panggil suamimu. Ya. Jadi saudara, Torah tidak membahas soal aturan karena Yesus adalah kelengkapan dari semua aturan. Yesus itu semua tuh Pak Yesus. Kalau ketemu Yesus, orang kalau ketemu Yesus tidak butuh aturan, ya. Kalau sudah ketemu dengan Yesus, so semua aturan dapat Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus katakan A, so itu tuh semuanya, ya. Jadi kalau Yesus katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi, dia sudah diampuni, selesai. Nah kadang-kadang orang bikin kayak urutan begitu, habis apa, habis ini apa, habis ini apa, seperti itu ya. Habis ini apa, habis ini apa. Sehingga kadang-kadang muncul pertanyaan, apa tuh duluan? Pengampunan dulu, baru pertobatan, seperti tadi ya. Ya, pada dasarnya kan pengampunan Tuhan sudah buat 2000 tahun yang lalu. Ya, pengampunan sudah Tuhan buat 2000 tahun yang lalu. Tapi itu akan efektif kepada orang yang percaya. Kepada orang yang percaya. Kepercayaan itu menyebabkan kita mengakui dosa kita. Kita merasakan bahwa kita itu, jadi pengakuan di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu sebenarnya bukan cuma mengaku Tuhan saya bersinah, saya mencuri, saya membunuh. Bukan pengakuan begitu. Pengakuan itu adalah pengakuan keadaan kita yang terpisah dari Tuhan. Jadi kalau kita ingat minggu lalu punya definisi dosa, apa sih definisi dosa minggu lalu yang kita sudah sepakati itu? Dosa adalah keadaan terpisah dari Allah, putusnya hubungan dengan Allah. Jadi itu tuh dosa. Jadi pengakuan yang sebenarnya di situ adalah Tuhan, saya ternyata sudah terpisah darimu. Ya kesadaran itu yang Tuhan harapkan terjadi dalam diri kita. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah terpisah dari Allah, permohonan ampun sekalipun Tuhan ampuni, ya ampuni saya. Itu permohonan ampun itu pun adalah pengakuan bahwa saya ini orang berdosa, bahwa saya ini membutuhkan pengampunanmu. Ya seperti itu. Jadi Tuhan tidak menunggu kita minta baru dia berikan. Dia sudah berikan jauh sebelumnya. Toh? Dia sudah berikan jauh sebelumnya, 2000 tahun yang lalu dia sudah berikan pengampunan itu, siapkan pengampunan. Tapi kalau kita tidak mengakui, tidak merasakan bahwa kita membutuhkan itu, bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita sudah terpisah dengan Tuhan, maka pengampunan itu tidak akan efektif sama kita, tidak akan menghasilkan perubahan pikiran dan lain-lain. Jadi baik dalam kasus wanita di sumur Samaria itu ya, maupun Maria Magdalena itu, kedua-duanya adalah orang yang diselamatkan karena mereka ketemu dengan Yesus. Mereka diubahkan setelah mereka ketemu dengan Yesus. Jadi problemanya di sini adalah kadang-kadang orang itu, manusia itu ya, sebenarnya bukan bertobat kok. Banyak manusia itu bukan bertobat tapi tobat. Ya. Jadi tidak ada pengakuan bahwa kita itu orang berdosa, yang saya ini tidak bisa selamat oleh kuasa sendiri, bahwa saya sudah terpisah dari Tuhan. Tidak ada kesadaran itu. Cuma setelah melihat ancaman akibat dari perbuatan itu, maka orang bertobat. Dalam pengertian tobat sebenarnya. Kenapa? Karena dia takut untuk mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dosa. Jadi takut untuk menghadapi konsekuensi itu. Nah, perempuan Samaria di sumur itu tidak takut menghadapi konsekuensinya, ya, karena dia memang bertobat benar, bukan tobat, dia bertobat. Dia tidak takut menghadapi konsekuensinya. Dia bicara aja di sikar, ya bersaksi aja di situ.
Perempuan yang ketangkap berzina pun tidak pernah takut dengan konsekuensi. Apa saja silakan. Dia tidak takut dengan konsekuensi. Ya, karena memang dia bertobat. Dia bukannya tobat. Tobat karena kapok dan takut dengan konsekuensi. Jadi kuncinya di sini adalah pertemuan dengan Yesus menyebabkan perubahan pikiran. Lalu pertobatan itu adalah apa artinya pertobatan? Pertobatan itu adalah kebalikan dari dosa. Kalau dosa itu adalah keterputusan hubungan dengan Allah, ya, putusnya hubungan dengan Tuhan. Kalau pertobatan adalah pulihnya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau bilang pertobatan itu bukan sekedar pemabuk berhenti pemabuk, pencuri berhenti mencuri, toh bukan itu esensinya. Esensinya adalah bila mana hubungan kita pulih, itu yang disebut bertobat. Hubungan kita dengan Tuhan itu pulih. Tuhan menguasai hati kita kembali, itulah namanya pertobatan. Tapi kalau cuma sekedar orang mabuk, soalnya mau bawa mabuk, pemerkosa, so nggak bisa bawa perkosa, ya banyak orang kan. Sekarang kan pemerkosa disuntik apa itu? Dikebiri. Pemerkosa kan dikebiri sekarang, toh undang-undang. Nah, setelah dia dikebiri kan dia nggak bisa perkosa lagi. Tapi dia belum bertobat, cuman nggak mampu aja. Ya, pencuri begitu di penjara kan nggak bisa mencuri lagi. Bukan berarti dia sudah bertobat, tapi dia tidak bisa mencuri lagi. Jadi pertobatan itu bukan sekedar berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pertobatan itu adalah pulihnya hubungan dengan Tuhan. Esensi dari pertobatan itu. Nah, kalau pulihnya hubungan dengan Tuhan itu, maka tindakan-tindakan perbuatan dosa seperti yang disebutkan di suratan Timotius itu ya. Semua tindakan-tindakan dosa itu akan terhalangi untuk dilakukan karena hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih. Hati kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Jadi baik wanita Samaria maupun perempuan yang berzina itu kedua-duanya hatinya sudah dikuasai kembali oleh Yesus. Di situ inti pertobatannya. Mungkin sudah terlalu melebar kita bicara sampai sana. Makasih. Baik, terima kasih, Sir. Untuk penjelasan yang jadi kalau ada dari saudara-saudara pertanyaan lanjutan ditulis saja di kolom chat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pendeta Sampo, Juan Sampo. Dari perspektif teologi Advent yang menekankan keadilan dan kasih Allah secara seimbang, atau dengan penekanan khusus pada pertentangan besar antara Kristus dan setan, bagaimana orang dapat menjelaskan mekanisme teologis di balik pernyataan mengampuni namun tidak membebaskan dari hukuman, tanpa mereduksi pengampunan menjadi sekedar pembatalan hukuman? Kemudian apakah perbedaan antara hukuman, punishment, dan konsekuensi dalam diskurs teologis ini? Oke, silakan pimpinan. Terima kasih Pendeta Juan Sampo, luar biasa ini pertanyaan ini ya. Baru DP istilah-istilah ini sama dengan tulis tesis, saudara. Ada diskursus, ada ini memang. Tapi ini bagus, akan memajukan kita, saudara. Makasih banyak pertanyaan ini, sangat baik. Di sini dikatakan bahwa apakah pengampunan itu, lebih baik saya baca kembali ya. Dari perspektif teologi Advent yang menekankan keadilan dan kasih Allah secara seimbang dengan menekankan khusus pada pertentangan besar antara Kristus dan setan, bagaimana orang dapat menjelaskan mekanisme teologis di balik pernyataan mengampuni namun tidak membebaskan orang dari hukuman, tanpa mereduksi pengampunan sekedar pembatalan hukuman. Jadi pengampunan itu tidak mereduksi hukuman. Orang mau lihat dari titik mana dulu?
Begitu ya, orang melihat dari titik mana. Oleh sebab itu penting kita melihat titik berangkatnya dan sehingga bagaimana ayat-ayat itu berbicara bagi kita. Izinkan saya membacakan Ibrani pasal 10. Ayat mungkin Ibrani 10 ayat 10 atau ayat 10 saja ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kematian Kristus itu orang melihat dari perspektif mana? Kalau dari perspektif kita, dia siapkan di masa lampau. Tapi kalau dari perspektif nenek moyang kita, maka mereka akan melihat itu dari perspektif eskatologi. Dan itulah yang dipandang oleh Habakuk. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 dan dalam kitab Habakuk ketika Habakuk di dalam terjemahan Septuagint dia katakan Erkomenos, he who comes. Dia yang akan datang kemudian. Jadi dari perspektif sebelum Yesus itu dilihat secara eskatologis. Tapi dari perspektif kita lihat itu protologis. Ada di belakang kita. Begitu ya. Nah kalau begitu titik berangkatnya dari mana? Titik berangkatnya itu dari saya. Begitu. Itu yang Mrs. White katakan tadi. Titik berangkatnya itu dari saya. Saya siap menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau tidak. Begitu. Kalau orang-orang zaman dulu, mereka siap enggak untuk menerima dia yang akan datang kemudian melalui perlambangan yang sangat sederhana ini. Begitu. Dan ketika seorang itu menerima, maka dia akan menerima pembenaran itu. Kalau begitu dia harus bertobat. Sehingga dia menerima pembenaran itu yang dalam istilah bahasa Inggris disebut once for all. Jadi bisa dipandang dari belakang, bisa dipandang dari depan. Begitu ya. Nah, kalau begitu, apakah pengampunan itu hanya sekedar mereduksi hukuman? Tidak. Dari kata pengampunan itu sendiri, ketika seorang diampuni, maka penghukuman itu dia tidak dapat. Begitu kalau dia diampuni. Bagaimana caranya dia diampuni? Ya dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Harus ada pertobatan di dalam dirinya. Nah, selanjutnya dia tanyakan, apakah apakah ada perbedaan antara hukuman, punishment, dan konsekuensi dalam diskursus teologis ini? Ada perbedaannya antara hukuman atau punishment dan juga konsekuensi. Apalagi kalau berbicara dalam diskusi atau dalam diskursus dalam tema percakapan teologi ini. Jadi begini, apa sebenarnya konsekuensi itu? Konsekuensi itu adalah alasan logis terhadap tindakan kita. Itu namanya konsekuensi. Dapat dipahami secara positif, dapat dipahami juga secara negatif. Begitu kan? Kalau saya minum obat, konsekuensinya saya sehat secara sederhana begitu ya. Kalau ini cuma contoh saja. Pendeta Juan lompat dari pohon kelapa, konsekuensinya maka hukum gravitasi berlaku. Sekalipun dia sudah diampuni oleh Yesus, kalau dia lompat dari pohon kelapa, tidak mungkin dia melayang-layang di udara. Pasti konsekuensi logisnya, dia akan jatuh ke bawah, patah-patah. Kalau dari pohon kelapa, sepaling kurang patah-patah. Maka dia bisa mati. Itu yang paling buruk bagi dia. Jadi, apa bedanya? Hukuman itu adalah pelaksanaan dari satu proses. Kalau di dalam kitab Wahyu, contohnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 mulai
ketika berbicara tentang penghakiman, maka kata yang digunakan di sana bukanlah kata kerja krino, tetapi kriseos yang menunjukkan proses. Jadi proses. Jadi apa itu hukuman dalam perspektif, dalam biblical perspektif? Hukuman dalam biblical perspektif adalah Anda sudah melewati satu proses pengadilan dan pada akhirnya dijatuhkan hukuman itu. Begitu. Dan Yesus sudah menerimanya. Jadi pengampunan yang saudara terima itu tidak mereduksi penghukuman. Karena salib adalah perjumpaan antara kasih karunia dan keadilan. Yang adil adalah setiap orang yang berdosa harus mati. Dari mana kita tahu? Penulis Sekolah Sabat kita mengutip Kejadian pasal 2 ayat 17. Bayom akol kami menu mutamut. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan punah. Mati, kamu akan tiada. Dan Kristus sudah mengalaminya. Tetapi yang mengalami hal ini adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa sampai dia bisa mengalaminya? Oleh karena 3 kali dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini larut daripadaku, tidak ada jawaban. Masih pertama saja Yesus sudah tahu bahwa dia harus minum cawan itu, yaitu cawan murka Allah. Dan itu sebenarnya Paulus katakan dia yang tidak mengenal dosa dalam kitab 2 Korintus telah dijadikan dosa karena kita. Jadi pengampunan yang kita terima tidak mereduksi penghukuman karena Yesus sudah menerimanya. Dan kematiannya itu ditukarkan dengan kehidupan kita karena dia yang sudah ambil penghukuman itu, yaitu the wage of sin, yaitu upah setimpal dengan dosa. Itu kan arti kata upah dosa. Yaitu apa yang setimpal dengan dosa, yaitu kematian. Dan Yesus sudah mengambil hal itu. Namun ada konsekuensi yang harus kita terima, dan konsekuensi ini adalah alasan logis terhadap satu tindakan. Kenapa sampai kita mengalami sakit? Oleh karena ada yang terjadi di sekitar kita, yaitu ketidakseimbangan. Mengapa kita yang sudah diampuni mengalami kematian? Yaitu karena alasan logis. Alasan logis, kalau dari perspektif biblikal, oleh karena dosa, maka kita menerima akibat langsung dari dosa itu. Yaitu kita tidak terhubung lagi dengan pohon kehidupan. Itu dari perspektif Alkitabiah. Itu sebabnya itu malaikat ditaruh di pintu gerbang dari taman yang ada di Eden, taman yang ada di sebelah timur dari Eden, sehingga mereka tidak bisa masuk dan makan dari buah itu. Lalu mereka hidup selama-lamanya dalam dosa. Gitu. Itu konsekuensi dari tidak makan buah kehidupan itu. Begitu. Jadi, apa itu hukuman? Hukuman adalah satu proses yang kita terima, tapi Yesus sudah menerimanya. Ketika kita kaitkan dalam diskursus teologi ini ya, seperti bahasa yang digunakan oleh pendeta Juan Sampou. Namun apa itu konsekuensi? Ya konsekuensi itu adalah akibat logis dari tindakan kita. Itu kan arti konsekuensi. Begitu. Jadi orang ada di dunia ini, dunia yang tidak berimbang ini, gizi yang tidak berimbang, mau tidak mau kita akan mati. Dari alasan perspektif, alasan logis, dari perspektif teologis, kenapa sampai kita yang sudah diampuni tetap mati? Karena tidak terhubung dengan pohon kehidupan itu. Kita tidak makan lagi buah kehidupan itu. Begitu. Bagaimana Pendeta Juan Sampou? Apakah ini menjawab pertanyaannya atau belum? Izinkan Pendeta Juan untuk memberikan respon. Karena jangan sampai beliau belum merasa pas ini jawaban. Dia sudah menyampaikan terima kasih. Oke. Kalau beliau sudah sampaikan terima kasih, berarti saya paham bahwa beliau memahami diskursus yang dia bicarakan. Jadi kalau sekiranya beliau katakan belum, itu sangat saya bisa berpikir bahwa
tidak memahami diskursus yang dibicarakan. Jadi teman-teman harus harus paham dengan Pendeta Juan sehubungan dengan pertanyaannya dan beliau sudah mengerti. Karena jika belum mengerti dengan jawaban tadi, berarti tidak memahami diskursus yang sedang dibicarakan. Nah, begitu. Jadi terima kasih Pendeta Juan. Saya tahu Anda sangat memahami diskursus yang Anda bicarakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pendeta Albertus Betullah. Ada dua ditanyakan. Yang pertama, jika Tuhan mengampuni, mengapa kadang-kadang akibat dari dosa masih harus ditanggung? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar sudah menerima pengampunan Tuhan? Ya, disilakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 sudah terjawab, sama seperti yang ditanyakan oleh Pendeta Juan tadi, antara hukuman dan konsekuensi atau akibat. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar sudah menerima pengampunan Tuhan atau belum? Saya pikir ini berkaitan dengan growing in Christ, discipleship. Ini cocok sekali kalau Wakil Ketua kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan ini yang kedua ini ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar sudah menerima pengampunan Tuhan? Ya, kan pengampunan itu sudah dibuat oleh Tuhan kan, sudah diberikan kepada kita. Tahu? Kalau kita belum tahu bahwa kita sudah diampuni, berarti kita memang belum diampuni. Ya kan? Karena pengampunan itu akan menjadi milik kita kalau kita percaya bahwa itu sudah dibuat. Kalau kita sudah berdoa, minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa, lalu kita sesudah itu masih belum tahu apakah saya ini sudah diampuni atau belum. Pada dasarnya kita belum yakin benar bahwa kita sudah diampuni. Jadi sebenarnya masalah sini apa saya yakin atau tidak. Jadi kita akan tahu benar bahwa kita sudah diampuni, bahwa kita sudah menerima pengampunan kalau kita meyakini bahwa kita sudah menerima pengampunan. Dan keyakinan itu akan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa kita sudah diampuni, itu tidak akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan ini kata-kata Tuhan ini jelas. Cuma memang terlalu hebat untuk mudah diterima. Membutuhkan iman untuk menerima kata apa benar. Saya sudah diampuni. Ya. Iman itulah yang menentukan. Jadi walaupun pengampunan sudah dibuat, kalau kita kurang yakin bahwa itu sudah terjadi, jangan-jangan kita berdosa terlalu besar, kong darah Yesus tidak sanggup untuk menebus saya, maka saya tidak akan menerima pengampunan itu. Kenapa? Karena saya kurang percaya. Jadi apakah kita percaya atau tidak, itu adalah bukti bahwa saya sudah menerima pengampunan. Jadi sesudah itu akan menyebabkan perubahan dalam kehidupan kita, menyebabkan kita mau hidup dalam cara hidup yang baru, dalam cara hidup yang berhubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah apakah kita percaya. Kepercayaan itulah yang membuat kita yakin. Keyakinan itu yang mengubahkan kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Jangan ragu lagi. Ya, kasih. Baik, terima kasih, Sir. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pendeta Charlie David Sepang. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Dari setiap pembahasan ini, bisakah kita simpulkan no repentance, no salvation? Lalu pertanyaan kedua, apakah kita bisa katakan bahwa dalam Wahyu 3:20 bahwa Roh Kudus yang menuntun kita untuk membuka pintu itu? Ya, disilakan pimpinan. Siapa yang mau jawab ini? Pendeta Tandidio atau Pendeta? Pendeta Tandidio lah yang pemain inti. Iya, saya jawab. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat
pas sekali dengan discipleship, NDRIEL. Jadi memang untuk apa kita belajar Alkitab kalau aplikasinya kepada discipleship itu tidak ada. Karena pada akhirnya kita tidak menjalankan perintah Yesus, yaitu discipleship, pemuridan. Nah, jadi eh, saya lihat dulu ini pertanyaan dari Pendeta David, bagus sekali. Disebutkan, apakah no repentance, no salvation? Lalu, bisakah dikatakan bahwa dalam Wahyu 3 ayat 20, Roh Kudus menuntun kita untuk membuka pintu itu? Nah, di sana dalam pengertian aplikatif, iya, kita harus bilang Roh Kudus yang menuntun kita. Kenapa demikian? Karena sudah dikatakan sebelumnya di atas, belilah daripadaku minyak yang daripadaku pelumas mata, lalu kemudian emas yang dimurnikan dalam api, lalu jubah putih. Nah, eh, dalam pengertian aplikatif kita katakan begitu, karena di situ dikatakan dia mengetuk di depan pintu. Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Dan eh, dengan demikian bahwa Roh Kudus itu membutuhkan respon dari kita. Tetapi tanpa Roh Kudus kita tidak akan memiliki respon yang kudus, begitu ya. Jadi respon kita yang kudus itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, jangan ada orang yang bermegah diri. Kenapa? Karena perbuatan baiknya sekalipun itu adalah hasil karya Kristus yang bergerak di dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat baik. Kalau tidak ada Roh Kudus, teman-teman pendeta kan sudah tahu. Jumat malam ini adalah, Senin malam ini adalah pendalaman sekolah Sabat. Kenapa teman-teman ada di sini? Itu karena teman-teman berespon terhadap Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, bisa saja ada tanpa main bulu tangkis, bisa saja ada kesibukan-kesibukan yang seperti Marta, gitu toh? Kesibukan seperti Marta. Kalau ini teman-teman ada di sini, ini kesibukan seperti Maria, yaitu kesibukan sesuai dengan KPI 1.1. Begitu. Karena respon terhadap Roh Kudus. Jadi jawabannya iya, Pendeta Sepang. Lalu kemudian, apakah dapat dikatakan no repentance, no salvation? Izinkan saya membacakan sesuai konteksnya, yaitu Wahyu pasal 3 ya. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, di dalam bahasa aslinya, saya juga bingung ini kata relakan hatimu, dia datang dari mana ini? Pastor ayat 20, Pastor Bung, ayat 19, ayat 20. Hah? Yang saya mau jawab ayat 20 melalui ayat 19. Begitu. Apakah no repentance, no salvation? Itu yang saya mau jawab. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, saya juga bingung ini kata relakanlah hatimu, dia dari mana ya ini kata relakan hatimu ini. Jadi begini, yang ada di sini adalah kalau dia dari Bible Greek New Testament, kata yang ada di sana adalah seleu. Nah, kata ini berasal dari maksud saya kata ini artinya to be zealous atau menjadi saleh. Jadi bukan relakan hatimu dan bertobat, karena tidak ada orang yang bertobat kalau hatinya tidak rela. Sedangkan kata bertobat yang digunakan di sini adalah kata kerja metanoeo. Kata kerja itu yang digunakan dari mana kata benda metanoia itu berasal. Jadi pertobatan pikiran.
rela atau pertobatan hati. Jadi kata metanoia ini adalah dia rela hatinya begitu untuk bertobat. Jadi Wahyu 3:19 ini sebenarnya dia katakan begini, barang siapa kutegur, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kudisiplin atau kuhajar. Oleh sebab itu, bertobatlah dan jadilah saleh. Karena langkah pertama adalah pertobatan. Dia menerima pembenaran itu. Ini yang Roh Nubuat katakan, the foundation atau imputed. Dia terima, dia bertobat, dia dibenarkan. Lalu setelah itu dia hidupkan itu imparted. Jadi saleh. Jadi pikiran, tindakan. Begitu. Jadi apakah no repentance, no salvation? Berdasarkan konteks Wahyu pasal 3, dan kita dapati itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, ketika kita diminta untuk bertobat dan menjadi saleh, maka kalau tidak bertobat dan tidak menjadi saleh, akan mengalami apa yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat ayat 16 ya. Ayat 16. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Begitu. Jadi kalau tidak bertobat dan tidak jadi saleh, maka dia akan dimuntahkan dari mulut. Apa artinya dimuntahkan dari mulut? Ini adalah bahasa figuratif yang dikutip dari, ini adalah alusi dari kitab Perjanjian Lama. Saya pikir Pendeta Sepang mengerti apa itu alusi. Dalam bahasa teologi, alusi itu artinya rujukan tidak langsung dari kitab Perjanjian Lama. Muntah artinya tidak diterima, ditolak. Itu arti kata dimuntahkan. Berarti no repentance, no salvation. Saya pikir sebagai itu DP jawaban. Baik, terima kasih. Kita masih memiliki waktu 20 menit. Jadi masih panjang. Dari Pendeta Victor Paila, bagaimana kita menjelaskan kepada umat konsep pembenaran oleh iman pada zaman Perjanjian Lama? Karena ketika seorang berdosa, ia harus menyembelih hewan untuk dikorbankan. Dengan kata lain, harus ada tindakan atau perbuatan yang mendahului. Lalu ia dibenarkan di hadapan Tuhan atau menerima pengampunan. Mohon pencerahan. Disilakan pimpinan. Ya. Ini sudah tersirat-sirat di dalam jawaban-jawaban sebelumnya, namun belum eksplisit, masih implisit. Untuk yang dia punya eksplisit ini, saya pikir wakil ketua kita akan jawab ini. Apa tadi? Sorry. Yang mana, Teh? Yang answer, bagaimana kita menjelaskan kepada umat konsep pembenaran oleh iman pada zaman Perjanjian Lama? Karena ketika seorang berdosa, ia harus menyembelih hewan untuk dikorbankan. Dengan kata lain, harus ada tindakan atau perbuatan yang mendahului. Lalu ia dibenarkan di hadapan Tuhan atau menerima pengampunan. Bagaimana seseorang bisa ambil hewan, korbankan? Bagaimana dia mau melakukan itu? Apa dasarnya sampai seseorang di zaman sebelum Yesus disalibkan itu ya? Apa dasarnya sampai seseorang yang berdosa itu pergi ambil hewan lalu bawa untuk dikorbankan? Apa penyebab? Apa yang mendorong dia? Apa yang mendorong dia? Yang mendorong dia adalah karena dia percaya bahwa akan ada penebusan. Ya, akan ada penebusan. Jadi dia percaya yang penebusan yang dilambangkan dengan pengorbanan hewan itu. Jadi sama dengan yang setelah Yesus disalibkan, sama juga, semua adalah karena percaya. Jadi kalau tadi Pendeta Tandidio sudah terangkan bahwa yang satu percaya ke depan bahwa Mesias akan mati, lalu kemudian yang setelah Yesus disalibkan percaya
memandang ke belakang bahwa Yesus sudah Mesias sudah mati untuk menebus kita dari dosa kita. Jadi semua tindakan iman kok ini. Jadi bukannya perbuatan bukannya perbuatan yang terlepas dari iman, yang tidak terikat dengan iman. Tapi perbuatan membawa korban itu adalah buah dari iman. Ya. Jadi sama DP konsep. Sebelum dan sesudah Yesus disalibkan itu sama konsepnya. Tidak beda. Semua karena iman. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Saya pikir itu jelas sekali yang sudah dijawab oleh karena dia punya iman. Jadi begitu ya. Jadi jangan salah tanggapi itu tindakan. Tindakan yang mendahului pengampunan yaitu dia bertindak untuk menyembelih binatang itu kan, membawa binatang itu untuk disembelih. Jadi tindakan itu ketika kita lihat itu em, dari eh, eh, perspektif tipologi, maka tindakan itu adalah tindakan manusia yang berdosa yang menyebabkan Sang Mesias mati di kayu salib. Jadi itu bukan tindakan bagus, tapi mereka harus buat itu. Mereka harus buat itu dalam apa yang disampaikan oleh pendeta Takasenakeng tadi, bahwa dia percaya bahwa Yesus akan apa? Yesus akan datang di kemudian hari untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa. Saya pikir saya pikir sebagai itu dia punya jawaban, pendeta Victor Paila. Sudah dijawab oleh pendeta Takasenakeng tadi. Oke, untuk ayatnya pendeta Toldir, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Ya, amin. Amin. Haleluya. Beliau menguatkan semua jawaban ini. Thank you, pendeta Toldir. Memang ayat itu ada di pelajaran sekolah sahabat kita ya. Dia di eh, pelajaran hari apa tadi itu? Ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran hari Rabu. Oke. Sudah selesai ini? Sudah tidak ada? Ya, sudah tidak ada pertanyaan, sudah habis. Oke. Baik, karena sudah habis, ada tambahan terakhir dari pendeta Tandidio? Jangan lupa teman-teman untuk pimpin persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Saya dapati ada beberapa jemaat di Conference Manado dan juga di Conference Minahasa yang melakukannya melalui Zoom dan itu bagus sekali. Dan itu guru-guru sekolah sahabat bercerita langsung dengan saya, mereka senang. Mereka bilang, ternyata kotek lewat Zoom, orang lebih jelas karena bisa sampai 1,5 jam. Kalau katanya pagi-pagi cuma 30 menit, dorang sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan, tapi ini sudah semakin jelas. Mereka bilang begitu. Jadi teman-teman, guru-guru sekolah sahabat itu senang ketika mereka diberikan pembekalan. Dan ingat, 3 fungsi dalam sekolah sahabat untuk direvitalisasi. Yang pertama, sekolah sahabat itu adalah pengalaman ibadah. Lalu kemudian yang kedua, sekolah sahabat itu adalah sistem care group atau sistem kelompok kecil. Lalu kemudian yang ketiga, sekolah sahabat itu adalah pusat formasi doktrin. Dan jika itu adalah pusat formasi doktrin, maka yang tersertifikasi doktrin di gereja kita adalah pendeta Advent. Jadi, teman-teman pendeta harus menyatukan ide-ide teologi ini menjadi satu.
sehingga umat kita makan makanan teologi Advent, bukan teologi yang mereka pinjam dari AI, yang mereka pinjam dari TikTok, dan mereka pinjam dari sana-sini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melaksanakan persatuan guru-guru sekolah Sabat di jemaat kita masing-masing, dan mari kita ikut tata ibadah itu, dan biarlah sekolah Sabat ini akan hidup kembali, dan eh, kita akan melihat bagaimana gereja kita akan kembali maju ketika jantungnya kembali hidup. Itu dari saya, dan mungkin ada juga penyampaian dari pimpinan kita, dari Uni Wakil Ketua. Nah, saya kira terima kasih, sudah cukup saya rasa. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau begitu, kami serahkan kembali kepada pembawa acara Pendeta Douglas Paral. Baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan untuk kedalaman sekolah Sabat yang kita sudah ikuti bersama. Kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami memuji Engkau malam hari ini setelah melihat bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai perjalanan hidup manusia, sekalipun telah berbuat dosa, jatuh dari atau terpisah daripadamu, tetapi oleh kuasa sorgawi, oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Dan malam hari ini kami disadarkan pentingnya pengakuan, pertobatan, dan pulihnya hubungan dengan Tuhan. Tolong kami semua pendeta untuk dapat mendidik anggota gereja untuk belajar Alkitab dengan baik, untuk mempersiapkan diri menjadi penginjil kepada orang-orang di sekitar masing-masing kami. Tolong teman-teman pendeta untuk dapat memimpin persatuan para pemimpin diskusi di jemaat masing-masing. Tolong para pemimpin atau direktur Departemen Sekolah Sabat di setiap daerah untuk memotivasi semua pengerja. Pimpin Pendeta Tandidio sebagai narasumber malam hari ini. Kembalikan semua berkat untuknya, dan biarlah kami pun semuanya diberkati dengan berkat yang sama dari sorga. Ini doa percaya kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, sir. Amin.